Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Awal Ramadan dengan NIM 246500234. Pada video ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi penting dalam pemrograman Java, yaitu kelas metode, konstruktor, dan konstruktor parameter, dan penggabungan program dari semua materi tersebut. Melalui contoh program yang saya buat, kita dapat melihat cara kerja konstruktor, perbedaan nilai default, dan nilai parameter, serta bagaimana sebuah kelas dapat saling berinteraksi langsung. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kelas metode. Kelas metode program ini dibuat untuk menunjukkan perbedaan antara metode statik dan metode non-statik. Dalam bahasa Java, di dalam metode main, pertama-tama dibuat dua objek dari kelas mobil. Yang ini, yaitu objek bernama R3 dan expander. Kedua objek ini dapat melakukan aksi yang sama, seperti mundur dan belok. Karena mereka berasal dari kelas yang sama, selanjutnya program memanggil metode klasik bernama maju. Yang ini, dengan langsung menggunakan nama kelas yaitu mobil maju. Metode statik bersifat khusus karena tidak perlu membuat objek untuk memanggilnya. Ketika metode ini dipanggil, program akan menampilkan kata maju sebagai output. Setelah itu, program memanggil metode non-statik untuk masing-masing objek. Metode mundur dalam kurung dan belok dalam kurung hanya bisa dipanggil melalui objek, sehingga kita melihat pemanggilan seperti R3 mundur atau expander belok. Hasilnya, setiap objek akan menampilkan aksi mundur dan belok. Pada bagian akhir, program menampilkan nilai-nilai atribut yang dimiliki objek. Atribut mesin dan roda adalah atribut non-statik. Sehingga setiap objek memiliki nilai masing-masing dan memanggilnya dilakukan melalui nama objek. Misalnya, R3 mesin. Sementara itu, atribut body adalah atribut statik yang dimiliki bersama oleh seluruh objek, sehingga pemanggilannya menggunakan nama kelas yaitu mobil body. Secara keseluruhan, program ini membantu kita memahami bahwa metode dan atribut statik dapat digunakan tanpa membuat objek, sedangkan metode dan atribut non-statik hanya dapat digunakan melalui objek yang dibuat dari kelas tersebut. Oke, baik. Itu penjelasan program pertama. Sekarang kita masuk ke program selanjutnya, yaitu program konstruktor. Program ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana sebuah konstruktor bekerja ketika sebuah objek dibuat di dalam Java. Pada bagian main, program terlebih dahulu menampilkan tulisan proses pembuatan objek. Kemudian membuat dua objek dari kelas mobil, yaitu objek R3 dan objek expander. Saat setiap objek dibuat, konstruktor pada kelas mobil akan otomatis berjalan. Konstruktor ini berisi perintah untuk menampilkan kalimat sebuah objek mobil berbentuk memori. Ini. Itulah sebabnya ketika dua objek dibuat, pesan tersebut muncul dua kali. Setelah itu, program masuk ke bagian pemanggilan metode. Metode pertama yang dipanggil adalah metode statik maju. Metode statik dapat dipanggil langsung melalui nama kelas tanpa harus membuat objek, sehingga dituliskan mobil maju. Ketika dipanggil, metode ini akan menampilkan kata maju, yang menunjukkan bahwa mobil sedang bergerak maju. Berikutnya, program memanggil metode non-statik dari masing-masing objek untuk objek R3. Program memanggil metode mundur dan belok sehingga objek tersebut menampilkan aksi mundur dan belok.
Hal yang sama juga dilakukan pada objek expander. Metode non-statik seperti mundur dalam kurung dan belok dalam kurung hanya bisa dijalankan melalui objek yang sudah dibuat, bukan melalui nama kelas. Di dalam kelas mobil sendiri terdapat beberapa atribut, yaitu mesin, roda, dan bodi. Dua atribut pertama, mesin dan roda, adalah atribut non-statik. Artinya, setiap objek memiliki nilai masing-masing, sementara atribut bodi adalah statik, sehingga nilai tersebut hanya dimiliki satu kali oleh kelas dan digunakan bersama oleh seluruh objek. Secara keseluruhan, program ini memperlihatkan bagaimana konstruktor bekerja saat objek dibentuk, bagaimana metode statik bisa dipanggil langsung melalui objek. Program ini membantu kita memahami dasar-dasar pembuatan objek dan pemanggilan metode dalam pemrograman berorientasi objek di Java. Baik, itu saja penjelasan dari program konstruktor. Sekarang kita bakal masuk ke program berikutnya, yaitu konstruktor parameter. Oke, konstruktor parameter. Program ini dibuat untuk menjelaskan perbedaan antara konstruktor tanpa parameter dan konstruktor dengan parameter. Dalam bahasa Java, di dalam kelas konstruktor parameter, program pertama-tama membuat objek mobil bernama R3. Menggunakan konstruktor tanpa parameter. Ketika objek ini dibuat, Java akan otomatis menjalankan konstruktor default yang ada dalam kelas mobil. Konstruktor tanpa parameter ini dapat menampilkan pesan sebuah objek terbentuk di memori, dan langsung atribut dan nilai atribut mobil seperti mesin, roda, dan bodi tetap menggunakan nilai awal yang sudah ditentukan di kelas, yaitu mesin bernilai 1. Roda bernilai 4, dan bodi bernilai 1. Nilai-nilai inilah yang kemudian ditampilkan ke layar sebagai spesifikasi mobil R3. Selanjutnya, program membuat objek mobil kedua bernama expander. Namun kali ini menggunakan konstruktor yang memiliki 3 parameter, yaitu 1, 2, dalam kurung 1, 2, dan 5. Konstruktor ini digunakan untuk mengisi atau mengubah nilai atribut secara langsung saat objek dibuat. Pada konstruktor tersebut, nilai parameter A, B, dan C secara berturut-turut dimasukkan ke atribut mesin, roda, dan bodi. Hasilnya, objek expander memiliki nilai atribut yang berbeda dari nilai default, yaitu mesin sama dengan 1, roda sama dengan 2, dan bodi sama dengan 5. Setelah itu, program menampilkan nilai-nilai tersebut ke layar untuk menunjukkan hasil penggunaan konstruktor dengan parameter. Dari program ini kita bisa memahami bahwa konstruktor tanpa parameter memberikan nilai bawaan yang sudah ditentukan di dalam kelas, sedangkan konstruktor dengan parameter memberikan fleksibilitas untuk mengatur nilai atribut secara langsung saat objek dibuat. Program ini sangat berguna untuk memahami bagaimana objek dan dapat dibentuk dengan data yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Oke, saya akan merun. Oke, kira-kira seperti ini runningannya. Sebuah objek mobil terbentuk di memori, konstruktor tanpa parameter, mesin R3 sama dengan 1, roda R3 sama dengan 4, bodi R3 sama dengan 1, konstruktor dengan parameter
mesin expander sama dengan 1, roda expander sama dengan 2, body expander sama dengan 5. Baik, itu saja penjelasan dari program konstruktor parameter. Sekarang kita masuk ke program terakhir, yaitu program gabungan. Program ini menjelaskan bagaimana sebuah kelas dapat memiliki dua jenis variabel, yaitu instance variabel dan static variabel, serta bagaimana perubahan pada variabel statik dapat mempengaruhi seluruh objek. Program dimulai dengan menampilkan judul program mahasiswa. Kemudian membuat 3 objek dari kelas mahasiswa, yaitu bernama Muhammad Ridwan, Putri Hamdani, dan Ahmad Putra. Saat masing-masing objek dibuat, konstruktor yang ada pada kelas mahasiswa akan dijalankan untuk mengisi data nama dan umur sesuai dengan nilai yang diberikan. Setelah objek terbentuk, program menampilkan informasi masing-masing mahasiswa melalui metode tampilkan info. Yang ini. Metode ini mencetak nama, umur, dan nama kampus yang disimpan pada variabel statik universitas karena variabel statik dimiliki bersama oleh semua objek. Nama kampus yang muncul pada ketiga mahasiswa adalah sama, yaitu Universitas Dayanu Iksanuddin. Selanjutnya, program mengubah nilai variabel statik universitas menjadi Unidayan, yaitu yang ini. Perubahan ini tidak dilakukan melalui objek, tetapi langsung melalui nama kelas, yaitu mahasiswa universitas. Karena variabel ini bersifat statik, maka perubahan yang dilakukan akan berpengaruh pada semua objek yang dibuat sebelumnya. Setelah perubahan dilakukan, program kembali menampilkan data ketiga mahasiswa, dan hasilnya semua mahasiswa sekarang memiliki nama kampus baru, yaitu Unidayan. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa variabel non-statik seperti universitas hanya disimpan satu kali di dalam kelas dan digunakan secara bersama-sama oleh seluruh objek. Program ini membantu kita memahami bagaimana data dapat dibagi bersama dan bagaimana perubahan data statik dapat mempengaruhi semua objek yang berkaitan. Bisa kami menampilkan runningannya. Oke, kira-kira seperti ini runningannya. Data mahasiswa sebelum kampus diganti. Nama Muhammad Ridwan Hanif, umur 20, nama kampus Universitas Dayanu Iksanuddin. Nama Putri. Yang kedua, nama Putri Hamdani, umur 19, nama kampus Unidayan. Yang ketiga, nama Ahmad Putra, umur 20, nama kampus Unidayan setelah diganti. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kelas metode, konstruktor parameter, dan program gabungan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu dan memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek pada Java. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.